Salam saudara, salam jumpa di dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Saudara, saat ini saya rindu lagi mau berbagi kasih untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi jalan kehidupan orang percaya. Jadi saudara yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberi lagi kesempatan bagi kami untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran firman. Mari Roh Kudus memberikan hikmat dan pengenalan akan Engkau di dalam firman-Mu, supaya kami mengenal jalan kebenaran-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa Yeshua, biar semua dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Amin. Saudara yang kekasih, sebagai tema kita untuk kita belajar firman Tuhan pada saat ini adalah tidak ada nama lain. Jadi tema kita pada saat ini adalah tidak ada nama lain. Dan kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dia berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara yang kekasih, inilah firman yang hidup, firman yang menjadi kebenaran kita, di mana firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang lain, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan mengasihi umat manusia sehingga Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yeshua HaMashiach, datang ke dalam dunia dan dia dilahirkan oleh Maryam. Dan saudara, dia datang di dalam keadaan manusia, menjadi seperti manusia, untuk datang menebus kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa maut, membebaskan kita dari kuasa kegelapan, membebaskan kita dari ketidak ada pengharapan karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saudara yang kekasih, maka dia datang untuk menebus kita oleh pengorbanan darahnya, dan tubuhnya diserahkan untuk menanggung segala kelemahan dan penyakit-penyakit kita. Dan lebih daripada itu, dia membayar lunas akan segala pemberontakan atau dosa kesalahan kita. Dia memberi pengampunan
Dia menghapus segala dosa kita lewat pengorbanan darahnya. Dan di dalam nama yang kudus ini, saudara yang kekasih, jadi firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan, dikaruniakan oleh Bapa Sorga untuk menyelamatkan manusia selain namanya sendiri, saudara. Jadi nama Yesua adalah nama Bapa. Dia datang di dalam nama Bapa untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Dan inilah nama satu-satunya yang menyelamatkan manusia daripada segala dosa, kesalahan, dan maut. Hanya di dalam nama Yesua, Yud-He-Vav-He, maka manusia akan menerima pengampunan dosa. Maka manusia akan menerima kehidupan yang kekal. Maka manusia akan dibenarkan. Manusia akan menerima akan kasih karunia. Hanya di dalam nama satu-satunya. Nama yang kekal, nama yang kudus. Dan nama yang maha kuasa. Nama di atas segala nama. Itulah nama Bapa, Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Saudara, penyelamatan lewat Bukit Golgota telah selesai. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, ketika dia mau menghembuskan napasnya, maka dia katakan sudah genap. Saudara yang kekasih, jadi keadaan manusianya secara manusia sudah genap, sudah selesai. Dan ketika dia bangkit, saudara yang kekasih, dari orang mati, semua ini terjadi hanya untuk kita menerima kebangkitan. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, tapi akan menerima kebangkitan hidup. Jadi semua ini Tuhan adakan untuk memberikan pengharapan bagi manusia bahwa barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka, tapi dia akan menerima kehidupan kekal lewat Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan tidak ada nama lain, saudara kekasih. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama apapun di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita diselamatkan, selain di dalam nama yang kudus, nama yang benar, itu nama Bapa, saudara. Jadi sebelum langit bumi ada, sebelum manusia diciptakan, nama Yesua, Yud-He-Vav-He sudah ada, saudara. Karena dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Saudara yang kekasih, jadi nama Yesua itu adalah nama Bapa, saudara. Seperti dia nyatakan kepada Musa, dia namanya adalah Yud-He-Vav-He. Dan dia datang sendiri di dalam nama yang kudus ini, dalam nama Yesua. Dan itu adalah nama Bapa, saudara. Dan tidak boleh diganti dengan nama apapun, tidak boleh disamakan dengan nama apapun. Dan tidak boleh, saudara yang kekasih, disebut dengan sebutan lain. Sebab kita mengetahui di dalam firman Tuhan, saudara yang kekasih, di dalam Ulangan 5 ayat 11 mengatakan supaya orang-orang si Israel jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Karena namanya Maha Kudus, nama yang kekal, dan nama yang dimuliakan. Jadi saudara yang kekasih, dia datang di dalam nama Yesua untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah nama Bapa. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan orang-orang percaya harus menyembah dia di dalam nama Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Dia Tuhan yang sama, dia Tuhan yang satu. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tuhan yang telah membebaskan orang Israel dari Mesir. Dialah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Dia Tuhan yang sama, saudara kasih. Jadi nama ini ada nama kekal. Nama Yeshua Yud-He Vav-He itu disembah di surga. Itulah sebabnya, saudara kasih, di dalam doa Bapa kami, Tuhan menghendaki supaya seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Supaya kita menjadi satu di dalam Bapa, di dalam nama ini. Jadi saudara yang kekasih, mari kita benar-benar kembali kepada nama yang kudus ini. Karena Tuhan telah menyatakan bahwa tidak ada nama lain di hadapannya. Tidak ada nama lain yang akan menyelamatkan manusia. Dan tidak ada nama lain yang boleh disebut selain sebutan yang kudus ini. Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Itulah kehendak Bapa di surga. Itulah kehendak Elohim kita, saudara kekasih. Dia tidak berubah. Dan namanya tidak berubah, saudara. Dari awal dan akhir, Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Nama ini selama-lamanya, saudara. Jadi Tuhan berkenan supaya kita percaya di dalam nama ini, beribadah di dalam nama ini, menyembah di dalam ini. Supaya kita berseru di dalam ini dan memuliakan Tuhan hanya di dalam nama Yeshua Yud-He Vav-He. Dan Tuhan tidak berkenan dengan nama lain, saudara. Tuhan tidak berkenan dengan apapun di bawah kolong langit ini. Karena namanya kekal selama-lamanya. Nama Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Jadi kalau kita mau ganti dengan nama lain, seperti yang ada di dalam kitab Roma ayat 1 pasal 25. Mari kita baca, saudara yang kekasih. Roma 1 ayat 25. Yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan, dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, nama Tuhan ini tidak boleh ditukar dengan nama lain. Karena nama ini maha kudus. Nama ini maha tinggi. Yang maha kuasa selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, mari kita menyembah di dalam nama kudus ini. Karena inilah Tuhan nyatakan. Inilah kehendak Bapa di sorga. Supaya kita beribadah, menyembah, percaya hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Tidak boleh disamakan dengan nama apapun, saudara. Karena nama Tuhan ada nama yang kekal selama-lamanya. Saudara, adalah beda bumi dan langit. Demikianlah nama Tuhan di atas segala-galanya. Adalah beda bumi dan sorga, saudara. Demikianlah nama Tuhan di atas segala-galanya, kekal selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita percaya di dalam nama ini dan menghormati akan nama ini. Saudara yang kekasih, sebab di dalam nama ini segala penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa udara, segala ilah-ilah dan dewa-dewa semua tunduk di dalam nama ini. Mari kita baca di dalam
Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17 dia berbunyi demikian. Sebab Yud-He Vav-He Elohimu, dialah Elohim atas segala ilah-ilah atau dewa-dewa, dan Tuhan atas segala tuan-tuan. Elohim yang besar, yang perkasa, dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap. Jadi saudara yang kekasih, dialah Tuhan di atas segala-galanya. Namanya Yeshua Yud-He Vav-He. Segala dewa-dewa tunduk dan menyembah dia. Segala makhluk-makhluk, penguasa angkasa, penguasa udara, penguasa di laut, penguasa di seluruh bumi ini tunduk kepadanya, sebab dialah pencipta. Sebab adapun penguasa-penguasa dunia ini, roh-roh kegelapan, mereka semua adalah ciptaan Bapa, ciptaan Tuhan kita Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi mari kita hanya takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita jangan takut kepada segala penguasa angkasa, segala dewa-dewa, segala setan-setan, dan segala roh-roh kegelapan yang bergentayangan di muka bumi ini. Karena saudara yang kekasih, mereka semua hanyalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Malaikat-malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Semua mereka ada ciptaan, mereka hanya ciptaan dan bukan siapa-siapa. Jadi mari saudara yang kekasih, mari kita di dalam kepercayaan kita tidak takut kepada roh-roh kegelapan. Kita tidak takut kepada roh-roh jahat atau segala roh-roh yang menguasai dunia ini. Karena mereka semua tunduk dan takluk kepada Tuhan kita, Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kekasih, mari kita mengambil satu sikap iman yang hanya takut kepada Tuhan kita, Yeshua Yud-He Vav-He. Karena dia yang mempunyai kehidupan. Dia yang mempunyai nafas kehidupan. Dia yang maha kuasa di atas segala-galanya. Langit bumi akan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Dia yang berfirman kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kekasih, hari-hari ini mari jangan kita mengeraskan hati kita. Mari kita terima nama ini, percaya di dalam nama kudus ini, maka kita akan diselamatkan saudara. Sebab Tuhan mengatakan tidak ada pengampunan di dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Manusia akan diampuni. Tidak ada pengampunan di dalam nama lain saudara. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan namanya hari-hari ini, supaya nama ini diberitakan, supaya nama ini dimuliakan, supaya nama ini ditinggikan, supaya nama ini disembah. Sebagaimana orang Israel telah menerima 10 hukum, dan mereka hanya menyembah kepada nama yang kudus ini, Yud-He Vav-He, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tidak boleh disebut dengan sebutan lain, saudara yang kekasih. Sebab apabila kita memanggil dia, menyebut dia dengan nama lain, maka itu dosa, saudara yang kekasih. Ada penghukuman
dan kita tidak layak di hadapannya. Saudara-saudara, marilah supaya kita benar-benar menjadi umat-umat pilihan, umat-umat ketebusan Tuhan. Kita percaya di dalam nama yang maha kuasa ini, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, mari kita baca di dalam Roma 10. Kita melihat ayat 11. Roma pasal 10 ayat 11. Dia berbunyi demikian. Oleh karena kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, Yesua Yud-He Vav-He, tidak akan dipermalukan. Saudara, firman Tuhan menegaskan, orang yang percaya di dalam namanya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, tidak dipermalukan. Saudara yang kekasih, karena inilah nama yang diberikan, adalah kasih karunia yang diberikan bagi manusia, yang di dalamnya kita akan menerima keselamatan. Jadi marilah, biar kita tidak merasa malu mengaku nama ini, Yesua Yud-He Vav-He, karena inilah nama satu-satunya yang kudus, yang kekal selama-lamanya, yang di dalamnya kita menerima kehidupan. Karena nama ini nama yang hidup, saudara. Nama ini nama yang maha kuasa, nama yang kekal. Jadi kita telah ditebus dengan tubuh, darah, dan nama yang kekal, nama Bapa surga. Jadi saudara yang kekasih, mari dengan kita menerima nama ini. Kalau kita melihat di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesua dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Elohim Yud-He Vav-He telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi Yesua Yud-He Vav-He, dia adalah Bapa, bukan lagi anak, saudara. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, yang akan datang kedua kali. Dan dialah hakim yang maha tinggi. Jadi saudara yang kekasih, ketika di dalam manusia, dia menyatakan sebagai anak. Tapi ketika dia bangkit naik ke surga, maka dia adalah Bapa, yang namanya Yesua Yud-He Vav-He. Jadi mari kita percaya sungguh-sungguh di dalam nama ini. Karena dialah Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Saudara yang kekasih, jadi ketika kita percaya di dalam nama ini, kita tidak dipermalukan. Dan ayat 13, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yud-He Vav-He, dia akan diselamatkan. Jadi ketika kita berseru, menyembah, memuliakan dia, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka kita pasti diselamatkan. Sebab pengampunan dosa hanya di dalam nama ini, saudara yang kekasih. Jadi mari, supaya iman kita jangan kita bergantung kepada akal-akal manusia. Supaya iman kita jangan kita berharap kepada akal pikiran manusia, kepada nama-nama yang rekayasa manusia, yang dibuat oleh manusia. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa nama yang dibuat oleh manusia
walaupun apapun itu bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan nama lain, saudara. Jadi marilah hari-hari ini Tuhan dengan kasih kemurahannya, Dia menegur kita semua supaya kita percaya di dalam nama yang benar ini. Nama yang telah dibuang oleh tokoh-tokoh gereja zaman dahulu. Dan sampai sekarang nama ini dihilangkan, dilupakan. Tapi Tuhan Dia mau menyatakan akan nama kudusnya ini. Dia akan mengembalikan nama kudusnya ini. Supaya nama ini dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kalau kita lihat peristiwa pada waktu hakim-hakim, saudara yang kekasih, di mana orang Filistin, di dalam 1 Samuel 5 di sana dinyatakan bahwa tabut Tuhan telah dirampas oleh orang Filistin dan ditaruhkan di dalam kuil dari Dagon. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika pagi-pagi hari mereka melihat patung Dagon sudah rebah ke tanah dan menyembah kepada tabut Tuhan. Dalam hal ini, saudara yang kekasih, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala dewa-dewa, segala roh-roh kegelapan akan tunduk dan hanya tunduk kepada Tuhan Yesua Yud-He-Vav-He. Dan hanya di dalam nama ini segala sesuatu bertekuk lutut, saudara. Jadi mari kita percaya di dalam nama yang kudus ini. Inilah nama yang dikehendaki Tuhan. Inilah nama Tuhan yang sesungguhnya. Dan Dia tidak mengenal nama lain. Saudara, hari-hari ini, mari adalah hari kemurahan, hari lawatan Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Itulah sebabnya Dia katakan, beritakanlah nama ini. Kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, dan bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka akan memberitakan jika mereka tidak diutus? Jadi nama ini harus diberitakan akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan mau memuliakan namanya. Tuhan mau memulihkan namanya. Tuhan mau mengembalikan namanya yang selama ini dibuang oleh orang-orang yang memuliakan kebenaran-kebenaran manusia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau hari-hari ini supaya orang percaya kembali kepada nama yang kudus ini. Itulah nama yang menyelamatkan, nama yang mengampuni akan dosa-dosa kita. Nama yang akan memberi kehidupan kekal bagi manusia. Hanya di dalam nama yang kudus, yang kekal selama-lamanya, tidak berubah selama-lamanya. Itulah nama Bapa yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan Yesua Yud-He-Vav-He. Saudara yang kekasih, kiranya kita membuka hati dan pikiran kita. Mari saudara yang kasih, supaya setiap orang yang berseru dalam nama ini, Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menjawab doa-doa. Karena Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Jadi apabila kita mengasihi Dia, kita harus percaya dan mengasihi nama ini. Saudara yang kekasih, sebab apabila kita mengasihi Dia dengan nama lain, saudara, Tuhan akan memalingkan wajahnya. Dia tidak akan menyambut kita, tetapi wajahnya akan menjadi murka dengan apabila kita berseru di dalam nama lain.
Karena nama Tuhan kudus, saudara. Mari kita mau takut dan menghormati nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jadi saya percaya biar Roh Kudus akan bekerja dan memuliakan nama yang kudus dan yang maha kuasa ini. Nama di atas segala nama. Sebagaimana yang kita baca di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Dia berfirman demikian, saudara. Oleh karena itu, Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesua setiap lutut yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mengenal bahwa Yesua Yud-He Vav-He dialah Bapa saat ini, maka mari kita percaya sepenuhnya kepadanya. Karena dia bukan lagi manusia, dia bukan lagi anak Elohim, tapi dia adalah Bapa, saudara. Semuanya itu sudah selesai. Jadi saudara-saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita supaya kita beroleh kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, kita akan berdoa supaya barang siapa yang membutuhkan pertolongan, barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam pergumulan hidup, dalam pergumulan keluarga, mari saudara kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Kaulah yang memenuhi langit, bumi dan segala isinya, Tuhan. Kaulah yang berkuasa di atas segala-galanya. Bapa, kiranya Engkau Tuhan mengasihi orang-orang yang di dalam pergumulan hidup. Mereka yang di dalam perjuangan, mereka yang ada di dalam kesakitan, mereka yang di dalam ketidakberdayaan, mereka yang sedang bergumul dengan maut. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Kau mengasihi umat manusia, Tuhan. Kaulah Tuhan tabib kami yang maha kuasa. Syukur ya Bapa, dengarlah doa anak-Mu ini. Tuhan, tangan-Mu yang maha kuasa terulur bagi orang-orang yang sakit. Mereka yang sakit kanker, mereka yang sakit tumor, sakit ginjal, sakit apapun. Bapa di sorga, Engkaulah tabib yang maha kuasa. Kau sama adanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar tangan-Mu yang maha kuasa menjamah, membebaskan mereka dari penyakit-penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesua yang maha kuasa, biar orang sakit sembuh saat ini. Biar orang sakit bebas dari penyakitnya. Biar mereka menerima kesembuhan. Biar mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini juga. Biar orang sakit sembuh saat ini juga. Biar orang-orang yang tak berdaya, orang buta, tuli, lumpuh, bisu, biar Engkau Tuhan yang sama, yang maha kuasa, memberikan penglihatan orang-orang buta, memberikan pendengaran pada orang-orang tuli, membebaskan orang-orang bisu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesua yang maha kuasa. Biar orang buta melihat,
biar orang tuli mendengar, biar orang yang bisu akan berbicara. Syukur Bapa, Engkau mengasihi keluarga-keluarga Kristen Tuhan di dalam pergumulan dan segala kebutuhan hidup mereka. Kaulah sumber segala berkat, memberkati umat-umat ketebusan-Mu. Syukur Bapa yang Maha Kuasa, biar nama-Mu dimuliakan, diagungkan, disembah puji di muka bumi ini. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak berubah, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan, Kaulah yang Maha Kuasa, menolong orang-orang yang kena COVID-19. Maka kami percaya Engkau yang Maha Kuasa menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa, jadilah mereka sembuh, bebas dari COVID-19. Dan Bapa di surga, Kau kiranya memberkati akan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di surga, Bapa Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Kau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Engkau memberkati akan jajaran Menteri Kabinet bersama keluarganya. Kau juga memberkati akan petinggi-petinggi negara, anggota dan segala pemimpin-pemimpin bangsa, MPR dan DPR, TNI dan Polri. Tuhan memberkati semua. Biar perlindungan-Mu menyertai mereka. Berikan hikmat daripada-Mu Tuhan di dalam menjalankan tugas kenegaraan. Juga Engkau Tuhan melindungi akan para dokter dan segala medis yang menangani akan penyakit corona. Kau juga memberkati seluruh bangsa Indonesia bebas dari segala kemiskinan. Terima kasih Bapa surga. Biar perlindungan-Mu menyertai umat-Mu, bangsa Indonesia. Syukur Bapa, terima kasih semuanya. Bapa, syukur Engkau telah memberkati kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Syukur semuanya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Biar nama-Mu disembah puji kekal selama-lamanya. Saudara, mari kita akan tutup akan ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Yudhe Vavhe memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan Yesus Yudhe Vavhe menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus Yudhe Vavhe menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia dan kemurahan-Nya menyertai kamu sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Terima kasih saudara. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Amin.